Jadi kalau media tanam, di situ sudah komposisinya sudah disesuaikan antara tanah, kompos dan sekam padi. Nanti bisa langsung dipakai di persemaian. Misalnya kalau anak-anak nyari tanah kan repot ya Pak ya. Ini juga nanti mungkin untuk kegiatan kosmet ini Pak, sambil beberapa minggu lagi ada waktu luang ya Pak ya anak-anak untuk kegiatan. Tadi diisi Pakai kokopit. Oh, kokopit itu campuran mawar karena dia kan mengandung nutrisi yang bagus, yaitu bahan organik, tapi tetap membutuhkan tanah di persemaiannya. Dicampur perlu pakai kompos juga. Bisa ya, karena untuk aerasi udara bagus itu kokopit, banyak nutrisinya. Kalau di toko tanaman itu kan ada dua tanah yang masih di sini sudah campur kan? Iya. Itu ini ada media tanam. Kalau misalnya kalau di depan SMP 1 juga ada ya Pak ya? Itu toko pertanian. Ada di Mitra, belakang Mitra ada juga di Terus itu kalau karungan itu malah lebih murah. Kalau itu malah lebih murah. Kalau ini tadi sambil saya ulangi untuk persemaiannya, awalnya diisi media tanam, kemudian kita basahi dulu, itu tadi media tanam, kemudian bolehlah dikasih lubang sedikit pakai kayu, mesir boleh. Kemudian ini benih kita gunting, kemudian satu lubang bisa diisi kurang lebih 2-3 benih. Kemudian sudah ditutup lagi pakai media tanam, kemudian disemprot lagi. Semprotnya bukan yang pakai selang ya Bu, nanti muncrat semua, pakai yang sprayer kecil aja. Spraynya juga bukan kesini tapi ke ya, muncrat ya. Kemudian ditempatkan di tempat yang tidak terlalu terik, tapi cahayanya cukup. Kemudian disiram pagi dan sore. Ya, pengisian awal 3/4 dari lubang tray semai ini. Kurang lebih 3 minggu atau sudah tumbuh 3-4 tahun, kemudian nanti bisa dipindah tanam ke polybag. Kalau untuk cabai saya rekomendasikan ya 40x40. Nah, pengisiannya juga medianya 3/4 dari polybag. Nanti kalau misalnya disiram itu semakin ke bawah ya Pak, kan biasanya pasang untuk ditambah lagi media tanam. Karena kan media itu sebagai landasan dia untuk bisa tumbuh dan berbuah dengan baik. Kalau medianya saja kurang, berarti kan nutrisinya dia kurang. Jadi makanannya pun kurang, jadi pembuahannya juga kurang. Itu tuh persemaian bisa dipakai berulang-ulang? Bisa, ini bisa dipakai berulang-ulang. Bisa. Dengan tanah yang sama apa harus diganti? Kalau ini ya diganti, kemudian tanahnya disolarisasi Pak. Kalau misalnya ditumpuk di karung ya Pak, terus dijemur. Jadi hama penyakit yang ada di situ lebih kena matahari dia mati. Diganti nanti pas tambahkan sini tadi sudah sehat. ganti traynya. Diganti tanahnya dulu. Atau masih bisa, ini masih bisa dipakai lagi. Bisa berapa kali, yang penting nggak sobek. Ya, gitu. Nanti ada juga seledri. Ini yang perlu disemai itu cabai, tomat, kemudian pakcoy. Kalau yang seledri dan kangkung ini langsung mawar Pak. Ini polybag ya. Kemudian misalnya satu polybag disebar ini kurang lebih 1 sendok makan rata. Jangan numpuk ya Pak, nanti dia tumbuhnya sesak. Kalau seledri juga bisa. Seledri langsung mawar Pak. Kalau sayuran yang ini, iya, ini kelihatannya kecil tapi lebih ya, kelihatannya besar tapi lebih kecil. Kalau ini kan lipat melipat. Ya, ini untuk cabai dan tomat. Jangan lupa ajirnya ya Pak. Nanti pas sudah umur 2 bulan sudah mulai
dikasih air. Kalau enggak nanti dia doyong rubuh. Gitu. Ini juga kita kasih Pak 2 lembar sepasang jadi 4. Nanti kalau misalnya Bapak perlu lagi di Mitra ada, di online juga ada. Semuanya sifatnya stimulan. Ini juga terobosan baru tahun ini untuk sekolah-sekolah. Bapak Ibu beruntung ya dapat stimulan seperti ini. Asik. Itu sesuai dengan surat edaran saya Harus ditaruh. bahkan nanti untuk produksi juga kita pantau Pak dari laporan, karena kita juga diminta laporan di sampingnya dan bawahnya. Lubang yang cukup untuk mengalirkan kelebihan air. Oke, tadi saat sudah cukup umur tadi bibit cabai untuk pindah tanam, nanti di sini tadi ya Pak diisi media tanam misalnya 3/4 dulu, nanti bibit cabainya dipindah, kemudian diulur lagi. Nah, sebelum bibit cabai dipindah, media tanam juga dilembabkan. Untuk tanaman cabai itu memang gampang susah Pak, jadi dia itu agak rentan nih Pak, makanya di lapangan itu memang banyak tantangannya, makanya banyak tantangannya. Jadi itu yang dari hasil pengamatan kami di lapangan, tanaman cabai itu lebih tahan saat dia tumbuhnya di sela-sela tanaman lain. Ada barrier gitu Pak, ada pelindung. Contohnya tanaman pepaya itu cocok sekali. Tapi dengan catatan cahayanya cukup, tapi tidak berlebih. Kalau yang terlalu terik dia juga ini gampang keriting. Tapi kalau kurang cahaya juga pertumbuhannya juga kurang panas. Untuk cabai dan tomat itu Pak agak tinggi. Cabai rawit. Cabai setan. Oh, itu. Betul, ini yang harganya hampir selangit Pak. Makanya kita sosialisasikan karena ini penyebab inflasi di kota Tegal juga. Itu untuk pemeliharaan bisa dilakukan dengan penyiraman air cucian beras juga bisa. Itu dengan pupuk organik cair Pak. Yang ini nanti kan kami ada kasih contoh buat Bapak Ibu juga. Ini pupuk organik cair itu bisa diaplikasikan tiap 10 hari sekali. Dosis aplikasi 1 tutup ini kurang lebih 10 ml Pak, untuk dilarutkan ke dalam 1 liter air untuk disiramkan ke media tanam. Kemudian juga bisa dengan penambahan pupuk NPK, nitrogen, fosfat, kalium. Dan pupuk NPK itu kalau untuk 1 polybag saat tanaman belum berbuah itu kurang lebih setengah sendok teh per polybag. Tapi kalau tanaman sudah menjelang berbuah atau dia sudah berbuah itu bisa ditambahkan pupuk NPK 1 sendok teh. Tapi kalau masih kecil setengah saja nih Pak, karena kalau kelebihan pupuk dia juga gampang rontok nih. Habis itu nanti pun nyiramkannya jangan pas di bawah tanamannya nih Pak. Misalnya ini tanaman, nah ini agak dikasih jarak, misalnya 5 cm di sekelilingnya. Terus nanti disiram. Kemudian pemupukannya pagi atau sore. Pemupukan untuk NPK juga bisa antara 2 Pak Kurban dari SMP IC Bias Asalam. Kinara Pak. Ya, Pak Kurban ini juga sudah ahli dalam budidaya tanaman padi juga ahli, tanaman cabai, buah-buahan, sayuran dan beternak pun juga sudah ahli karena sambil mengedukasi peserta didik nih Pak. Oke, lanjut. Next. Nah itu Pak penyiraman. Mohon Bapak sambil nanti ke ruangan bawah nih minta ini 1 paket. Ada bibit cabai, ada bibit cabai. Atau kalau ambilnya susah, ya, nggak apa-apa.
Jadi Pak, itu penyiraman bisa 2 hari sekali itu kalau musim hujan. Tapi kalau musim kemarau bisa 2 kali sehari, pagi dan sore. Penyiraman bukan pada bagian tanamannya, tapi pada bagian perakaran ya Pak. Ingat ya Pak. Nanti barangkali siswanya nyiramnya di bagian tanamannya jangan, soalnya pas nanti dia mau berbuah malah rontok semuanya. Nyiramnya cukup di perakaran. Kemudian perlu ajir Pak. Nah itu Bapak Ibu perlu ajir atau bambu penopang. Soalnya nanti pas tanaman tinggi dia gampang rebah. Ajir terus diikat pakai rafia. Next. Kemudian untuk fokus di tanaman cabai dan tomat itu perlu dilakukan pruning atau peromesan. Jadi mengurangi cabang pada bagian bawah supaya pertumbuhannya optimal di bagian cabang atas. Dan kalau misalnya kira-kira daunnya berlebih juga bisa dipotong Bapak Ibu. Karena kalau misalnya daunnya terlalu banyak, nanti nutrisi tanaman lebih banyak ke daun. Jadi untuk pembuahannya malah kurang. Kemudian perlu saya sampaikan juga untuk jarak tanam itu untuk meletakkan polybag juga setidaknya jangan terlalu rapat, karena jika ada serangan OPT atau organisme pengganggu tanaman itu cepat sekali menular. Jadi minimal jaraknya kurang lebih 20 cm antar polybag. Jadi supaya tidak lembab. Kalau lembab itu mudah terserang penyakit dan perpindahan hama juga lebih cepat. Next. Nah, tantangan yang kita hadapi di budidaya cabai itu ada serangan organisme pengganggu tumbuhan. Salah satunya di situ ada penyakit anthracnosa atau patek seperti di buahnya itu Pak. Kemudian ada bercak daun Cercospora itu karena jamur di sebelah kanan. Berita udah tinggal. Iya, biasanya ini menyerang di musim hujan yang kelembabannya tinggi. Oke. Cara mengatasinya itu buah yang sakit atau daun yang sakit itu sudah kita pangkas, kita pruning, tapi jangan dibiarkan jatuh di bawah. Iya, karena jatuh di bawah dia berarti sumber inokulum, Pak, sumber jamur dan bakteri. Nanti kalau ada percikan air atau hembusan angin, dia menempel atau menular ke tanaman yang masih sehat. Alangkah baiknya tadi yang sudah pada jatuh di pruning kita kumpulkan, masukkan kresek atau karung kemudian dibakar. Itu untuk menguranginya. Kemudian pengendalian yang lain bisa menggunakan pestisida. Nanti ada pestisida nabati, ada pestisida kimia. Nanti kita jelaskan untuk pengendalian di berikutnya. Next. Oke, kemudian di situ ada faktor-faktor penunjang perkembangan OPT. Salah satunya di situ kelebihan unsur nitrogen, kekurangan unsur fosfat dan kalium, kemudian kelembaban udara tinggi khususnya saat musim hujan, dan pH media tanam kurang dari 6 atau asam. Nanti kalau Bapak Ibu misalnya beli media tanam lagi, sambil dicek media tanamnya, kemudian di situ jika menggunakan kompos, pastikan komposnya itu memang kompos yang sudah matang, karena kadang juga ada yang membeli kompos tapi komposnya belum matang gitu Pak. Jadi belum terfermentasi sempurna, masih hangat misalnya. Jadi pas buat nanam bukannya subur malah merah semua. Situ. Kemudian kelebihan unsur N, misalnya penggunaan pupuk ureanya berlebih, nah itu justru tanamannya lebih lunak, jadi lebih mudah terserang hama atau penyakit. Kalau micin Kalau micin itu memang zat ini ya Pak, termasuk zat PT, zat pemacu tumbuh gitu. Kalaupun mau dikasih boleh sih, tapi jangan terlalu banyak ya Pak. Misalnya sepucuk sendok.
banyak pengawet. Terus jangan terlalu sering OPT utama. OPT utama dari tanaman cabai, termasuk di Kota Tegal. Karena OPT ini berkembang dengan suhu yang panas, dia suka sekali. Ini nggak kelihatan dari atas, Pak. Mungkin dari atas itu tanaman tampak hijau royo-royo. Ya, kalau dibalik itu banyak kadang banyak kutu-kutu. Dan kalau disenggol gini dia langsung kayak kudu gitu. Ya. Ini kelihatannya sepele, tapi ini hama berbahaya karena dia juga sebagai vektor virus kerdil atau virus kritik. Nah, tanaman sudah terinfeksi virus Gemini virus yang dibawa oleh kutu kebul ini, maka dia akan bergejala mengeritik dengan mengatur jarak tanam. Kemudian jika sudah ada tanaman yang terinfeksi kutu kebul, dipangkas daunnya, dibakar. Nah, kemudian nanti nggak cukup, dikurangi populasinya. Misalkan disemprot air atau gimana, harus dipotong. Kalau disemprot air kadang dia hanya jatuh di bawah, masih berkeliaran. Jadi kita kurangi populasi tadi, daun yang sudah terinfeksi dibakar. Atau tanaman yang sudah masih sedikit, mending eradikasi. Biasanya 3 bulan, mulai 3 bulan, terus nanti berikutnya bisa panen lagi, bisa 4-5 kali. Biasanya di puncak panen itu ke-4 ke-5 nanti menurun terus tidak bagus. Kalau itu kalau pemeliharanya nah itu tentang pemeliharaan dan tentang pengetahuan tentang siklus penyakit. Di situ ada patogen, kemudian ada inang, kemudian ada persebaran penyakit, kemudian ada penguatan sistem imun tanaman dengan PGPR, Plasmodium Promoting Rhizobacterium. Nanti juga bisa kita aplikasi dengan pupuk organik cair. Next. Nah, ini juga ada kutu daun, Pak. Itu hama yang lain. Dia menghisap nutrisi tanaman. Dia juga sambil menginfeksi virus Gemini. Pengendaliannya menggunakan pestisida nabati. Ini teknis pengendaliannya. Nah, pembuatan pestisida nabati bisa kita dapatkan di lingkungan sekitar kita. Contohnya larutan tembakau, juga ada tarunan tembakau. Iya, bisa kita beli di kios tembakau atau yang jual kinang itu ya, Pak. Atau juga bisa memanfaatkan barang bekas puntung rokok yang dikumpulkan juga bisa. Ada manfaatnya. Yang Untungnya sakit di daunnya. Di daunnya terutama di bagian bawah. Biasanya. Berarti. Ya. Semprotnya pagi atau sore nih, Pak, jangan siang. Kalau siang tambah terbakar karena ini kan kayak tembakau juga mengandung nikotin, ya panas. Itu cara pembuatannya. Yang pakai rutin di 3 siung dikeprek, direndam ke 1 liter air bersih selama 24 jam, disaring. Bisa ditambahkan sabun cair 1 sendok teh seperti Sunlight. Nah, itu diaduk. Fungsinya untuk pelekat, jadi dia membersihkan lapisan lilin daun, jadi supaya dia bisa maju. Next, tentang pestisida nabati berikutnya. Nah, ini yang ini dulu ya, Pak. Hama yang lain itu teknik pengendaliannya juga menggunakan atraktan. Ini, Pak, misalnya ini lalat buah, untuk hama lalat buah. Lalat buah itu bukan hanya menyerang pada tanaman cabai, tomat, tapi juga mangga, belimbing, kemudian jambu air. Kan misalnya ibu pas dahar jambu kelihatan dari luar mulus. Nah, di ternyata pas dibuka banyak ulatnya. Nah, itu masuknya dari mana? Yang bawa itu lalat buah, Pak, hama lalat buah. Dan ini bisa dicegah pengendaliannya menggunakan perangkap lalat buah. Nah, ini juga pemanfaatan barang bekas nih, Pak.
Ini kita bikin dulu perangkapnya. Ini botol air mineral, kemudian kita lubangi. Ini diisi air, kemudian ini kapas, kemudian ini nanti kita isi dengan metil eugenol. Ini Pak, metil eugenol. Jadi ini atraktan untuk menarik serangga jantan. Nah, serangga jantan, dan ini seolah-olah aroma betina. Jadi dia tertirik, ya seolah-olah itu aroma betina. Oke. Ini sebaiknya diaplikasi sebelum berbunga atau saat pembungaan sudah mulai diaplikasi. Belinya di mana? Sudah termasuk. Satu paket. Satu paket ya. Ke kapas. Iya, ke kapasnya. Ini sudah dilubangi ya Pak. Nah, nanti ya ini lubang ini Pak. Nah, ini nanti bisa digantung di sekitar pertanaman, tapi jangan di pertanamannya langsung. Misalnya pohon di situ ya Pak, kita gantung di dinding atau di tanaman yang tidak ada buahnya. Kalau ada buahnya dia malah nyerang nih Pak. Ini dijauhkan. Jadi sebelum si jantan itu membuahi si betina, itu kita tarik dulu ke sini. Nah nanti dia ngumpul-ngumpul ke sini, akhirnya pada mati. Kemudian penempatan jangan yang di bawah sinar matahari, karena ini nanti pengaruh ke efektivitas metil eugenolnya. Kurang lebih 1 ml. Air biasa, air biasa. Itu belinya di mana Bu? Di mana Pak? Metilnya belinya di mana? Metilnya bisa di toko pertanian, di belakang Mitra juga ada, atau online juga ada. Nanti Bapak Ibu dapat kalau nanti kalau habis bisa Minta lagi. Iya. Di toko pertanian atau di online. Buat nangkep Kurang Pak, pisang habis. Ada yang Nggak bisa. nanti ini kalau sudah penuh diganti tiap seminggu sekali atau 10 hari sekali. Karena kalau sudah terlalu banyak, nanti aroma atraktannya itu sudah rusak Pak, terpengaruh oleh bangkai lalat yang lalat betina, lalat jantan gitu Pak, yang tertarik itu lalat jantan. Ini untuk lalat buah. Kemudian next. Nah, ini pengendalian hama thrips Pak. Ada hama lagi selain lalat buah, yaitu hama thrips. Ini kita kendalikan menggunakan likat kuning. Nah, kalau ini pelekatannya itu di dekat pertanaman cabai. Jadi kalau ada hama thrips di bagian bawah daun, nanti dia dapat mengurangi populasinya menggunakan likat kuning ini. Caranya di ujungnya nanti kita beri kawat, kemudian kita cantolkan di pertanaman cabai atau di ajirnya. Iya. Ini ada 2 tempaknya nanti bisa di. Iya. Seperti ini. Nah, itu. Nanti dilekat di sini dikasih kawat nih Pak, kasih kawat terus dilekatkan di sekitar tanaman cabai atau tomat. Enggak, jadi nanti nempel ke sini sama tripsnya betul tertarik di sini nempel. Setiap tanaman satu itu. Iya. Tanaman modelnya. Kalau bisa kan Orang nutup ada naungan jadi tidak cepat kering ya Pak. Kenapa warnanya Berarti kuning? ongkos. Kenapa warnanya kuning Pak? Karena serangga itu Suka warna kuning. Suka terhadap warna kuning di retina matanya. Lanjut. Nah, itu beberapa contoh pengendalian OPT menggunakan pestisida nabati. Di situ juga ada cara pembuatannya nih Pak. Yang pertama daun mimba. Kalau daun mimba barangkali di Kota Tegal agak jarang, juga bisa kita gunakan serai wangi. Dari aroma wanginya dia bersifat repellent atau mengusir serangga hama.
bisa dicoba ke tanaman kecil dulu, beberapa tanaman dulu, kira-kira tanamannya gimana, disemprot dengan dosis serewangi itu. Kalau misalnya tanamannya dalam 3 hari masih sehat, berarti bisa dilanjutkan. Lanjut. Kalau ada serangan hama kurang lebih bisa 3 hari. Tapi kalau sudah menurun, seminggu sekali saja atau 10 hari sekali. Kemudian ada bawang putih, kemudian daun pepaya, ini mungkin mudah kita dapatkan ya Pak, atau kita iringi budidaya pepaya dengan cabai, ini cocok. Kemudian ada tembakau tadi yang sudah kering, kemudian dengan daun sirsa tadi 100 atau 200 gram di blender dengan air isi, kemudian disaring. Saat mau aplikasi ditambahkan 1 sendok sabun cair, misalnya Sunlight. Next. Nah, kemudian ini Pak, cara pengendalian OPT dilakukan dengan cara mekanis tadi, misalnya dengan pemangkasan atau pembakaran. Dengan biologis tadi menggunakan agen pengendali hayati atau pestisida nabati. Kemudian dengan kimiawi. Nah, kimiawi di sini ini Pak, kita ada contohnya juga. Ini adalah bakterisida. Itu jika tanaman terkena penyakit seperti karena tadi antraknosa atau layu fusarium. Dosis aplikasi untuk 1 liter kurang lebih setengah sendok teh. Oke. Kemudian ini insektisida. Jadi untuk serangan tadi hama kutu kebul, kemudian hama trips pada bagian bawah daun, dosis aplikasi 1 liter cukup 1 sampai 1,5 mili. 1 sampai 1,5 mili. Misalnya bisa diambil pakai spet atau apa ini ya Pak, pipet. Tapi di sini kami lebih menganjurkan budidaya tanaman secara organik. Artinya penggunaan bahan kimia ini sebagai langkah terakhir pengendalian jika pengendalian secara mekanis dan biologis belum mampu mengendalikan hama dan penyakit tanaman yang ada di lingkungan kita. Karena apa Pak? Karena kita juga ini edukasi ke siswa ya Pak ya, supaya kita belajar hidup sehat. Mengingat pada saat sekarang ini kan banyak sekali penyakit-penyakit degeneratif karena terlalu banyak konsumsi bahan kimia, bukan ya, yang dari pertanian, misalnya dari cemaran pestisida yang melekat pada tanaman itu jika menumpuk dalam tubuh itu bersifat karsinogenik ya Pak ya, memicu timbulnya penyakit kanker. Ya kadang betul ada yang masih nempel ya Pak. Kalau buah impor apalagi Pak, saya juga meminimalkan buah impor karena perlakuannya di situ kan ada penyemprotan lapisan lilin dan sebagainya ya Pak, di kulitnya kan ya. Jadi buah impor yang ada di Indonesia itu bisa jadi sebulan yang lalu di panennya, makanya masih awet. Ya, maka dicucinya bisa menggunakan air hangat supaya lapisan lilinnya juga bisa terkelupas supaya tidak termakan. Tadi Pak, jadi kami arahkan dulu untuk pengendalian hama dan penyakit tanaman menggunakan teknis fisika, mekanis, biologis, dan yang terakhir sekali adalah secara kimia. Jika secara mekanis dan biologis sudah tidak mampu mengendalikan. Niku, kemudian sudah semua nih Pak. Ini ada nanti kalau misalkan tanamannya tumbuh, ya, terus sudah mungkin hama terkendali, tapi kemudian tanaman itu tidak berbunga, ya, berbuah. Tanaman seperti apa ya? oh ya. Kalau tanaman tidak berbuah, bisa ditinjau dari media tanamnya. Media tanamnya mungkin belum, komposisinya belum tepat. Misalnya tadi tanah
kemudian bahan organik dan sekar. Itu mungkin juga di sirkulasi udaranya kurang, sirkulasi pembuangan airnya juga kurang. Itu yang pertama. Kemudian unsur yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan pembuahan belum sempurna. Misalnya komposisi nitrogen, fosfat, kaliumnya belum cukup tersedia untuk tanaman. Juga bisa ada stimulan pembuahan. Contohnya menggunakan pupuk gandasi gula. Atau mungkin daunnya terlalu banyak. Nah, jadi nutrisinya tadi terserap di daun, bukan untuk pembentukan buah. Jadi bisa di pruning itu. Pruning juga itu kan menstimulasi pembuahan. Kemudian distreskan. Streskan itu misalnya kering 3 hari, 2 hari ada ya, 2 hari kering, terus habis itu disiram. Jadi dia habis stres kayak orang habis puasa ya Bu ya, kan haus banget ya, haus banget terus minum banyak, jadi dia lebih aktif. Kemudian pencahayaan, barangkali pencahayaan berlebih atau kurang, itu juga banyak faktor. Yang terakhir mandul. Bibitnya, kualitas bibitnya, daya tumbuh dan kualitas pembungaannya belum maksimal, banyak faktor seperti itu. Atau kalau misalnya Bapak Ibu mau lebih terlindungi lagi pas persemaian ini sudah bagus sih Pak sebenarnya, benihnya sudah bagus. Misalnya ada benih lain misalnya bisa diberi perlakuan bersama, direndam dengan air hangat, jangan panas ya Pak, hangat ya. Yang biji yang mengambang itu dibuang. Kalau mengambang itu kayak dia daya tumbuhnya kurang bagus, kemudian setelah itu bisa dibalur dengan bakterisida atau fungisida, jadi melindungi terhadap serangan penyakit yaitu yang disebabkan oleh jamur maupun supaya juga. Oke, sambil saya informasikan juga bahwa di tahun ini kita memasuki awal musim kemarau dan prediksinya adalah El Nino, kemarau panjang. Kalau mau persemaian bisa segera karena nanti di puncak musim kemarau menurut prediksi BMKG itu sekitar bulan Agustus ya, Juli Agustus itu puncak kemarau. Biasanya untuk persemaian atau tanaman baru itu lebih rentan. Nah, kalau ini mungkin belum puncak, meskipun sudah